Oke, kita masuk ke yang ini tadi. Metode pencatatan investasi saham. Ilustrasi cost or fair value method dan equity method. Jadi di sini metode biaya dan nilai wajar atau fair value itu memiliki persamaan di mana keduanya pada awal periode itu atau pada awal pembelian itu sama-sama diakui sebesar harga perolehan, gitu ya. Investasi diukur menggunakan harga perolehan. Harga perolehan itu bukan nilai wajar dong. Oke, sebesar harga perolehan atau cost-nya gitu ya. Kemudian untuk pengukuran selanjutnya, metode cost ini investasinya tetap diukur sesuai cost-nya. Sedangkan fair value, investasinya diukur sesuai nilai wajar. Perlu dilakukan penyesuaian nilai wajar. Jadi itu yang merupakan perbedaan cost dan juga fair value, yaitu ketika pengukuran selanjutnya atau misalkan di akhir tahun atau di periode selanjutnya itu cost-nya akan tetap ketika dia menggunakan metode cost, maka investasinya nilainya akan tetap sesuai dengan harga beli awal. Tapi kalau dia menggunakan fair value, maka perlu disesuaikan. Baik fair value TPL tadi atau fair value OG. Dua-duanya harus disesuaikan dengan fair value di akhir periode. Kemudian metode ekuitas atau equity method yaitu pengukuran awalnya dia juga basisnya cost menggunakan harga perolehan gitu ya pengukuran awal, tapi untuk pengukuran selanjutnya dia disesuaikan dengan perubahan net asset investasi setelah pembelian saham. Perubahan net asset ini tadi seperti yang ketika pembagian dividen itu kan perusahaan akan ada perubahan gitu ya di return earnings, kemudian itu akan mempengaruhi perusahaan investor maupun ketika pengumuman laba itu akan mempengaruhi perusahaan investor. Nah, itu yang akan dilakukan pencatatan atau dilakukan dasar pengukuran gitu ya atas investasinya perusahaan investor. Konsolidasi satu baris atau one line consolidation yaitu konsolidasi akun-akun neraca, akun investment in S, sedangkan konsolidasi akun-akun laba rugi yaitu akun income from S. Gitu. Nah, jadi untuk yang antara cost method, nilai wajar maupun equity ini sama-sama pada awal pencatatan itu ya, pada awal pencatatan itu dia catat sebagai ini sebagai sesuai dengan harga perolehan atau cost-nya. Tapi kalau misalkan pengukuran selanjutnya berbeda-beda. Kalau cost itu tetap, kalau fair value itu harus disesuaikan dengan fair value-nya, tapi kalau metode ekuitas dia disesuaikan dengan tadi adanya pembagian dividen dan juga pengumuman laba atau rugi perusahaan si ini investinya. Kemudian ilustrasi contoh perbedaan dari cost dan fair value method atau equity method. Pada tanggal 3 Januari 2020, PTP membeli 2.000 lembar saham, setara dengan 20% dari 10.000 lembar saham S senilai $50 per lembar. Nilai par dan nilai wajar saham diasumsikan sama. Nah, ini diasumsikan sama, berarti sama-sama 50. Kemudian S memperoleh net income pada tahun 2020 yaitu $50.000 dan membagikan cash dividennya 20.000. Untuk transaksi ini, P akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, pada tanggal 3 Januari, ketika perolehan investasi ini, P akan menjurnal investment in S atau equity investment, biasanya ada juga yang pakai akun itu, kreditnya cash. Baik metode cost method atau fair value dan metode equity method itu sama-sama investment in S, kreditnya cash sebesar 100.000 atau sebesar harga perolehannya. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya tadi pada tanggal 1 berapa tadi? Tanggal 1 November itu ada pembagian dividen sebesar $20.000. Nah, pembagian dividen ini akan berbeda pencatatan antara cost dan fair value method dengan equity method. Ketika metode yang pertama yaitu cost atau fair value, maka dia akan mencatat cash pada dividend income sebesar 4.000 atau sebesar kepemilikannya yaitu 20% kalikan dengan $20.000. Sebesar 4.000 cash diakui sebagai penambahan tadi dan kreditnya yaitu pendapatan dividen. Nah, untuk equity method itu dia tidak mengakui pendapatan dividen, tapi dicatatnya ke investment in S atau equity investmentnya. Jadi cash pada investment atau investasinya berkurang. Nah, kenapa investasinya bisa berkurang padahal dia memperoleh uang? Jadi seperti kayak gini. Ketika si perusahaan investor itu
berinvestasi, tadi kan dia nyatatnya tuh investment in S pada cash, sedangkan perusahaan investi itu dia akan mencatatnya cash pada misalkan dia menerbitkan saham berarti cash pada share capital dan share premium gitu ya. Atau kalau di sini sama berarti cash pada share capital ordinary gitu. Nah, kemudian pada saat berarti kan di sisi investornya ini dicatat sebagai aset, kemudian di sisi investi dia dicatat sebagai ekuitas tadi yang share capital tadi komponen ekuitas. Nah, kemudian ketika investi ini mengumumkan akan membagikan dividen, dividen itu kan akan mengurangi return earnings gitu ya, akan mengurangi return earnings dari perusahaan investi. Nah, ketika return earnings-nya ini berkurang atau komponen modalnya ini berkurang, maka di perusahaan investor perlu menyesuaikan nilai asetnya itu berapa gitu. Nilai aset atas akun equity investment ini itu berapa, makanya dia berkurang juga. Karena investasi itu kan kita membeli tadi ini mana penjelasannya ya? Kita membeli ke mana tadi ya? Aset neto. Nah, ini disesuaikan dengan perubahan net aset investi. Jadi ketika kita berinvestasi itu kan kita membeli aset neto di perusahaan investi gitu ya. Aset neto itu sama dengan ekuitas. Jadi ketika berkurang ya maka investasi kita berkurang gitu. Selanjutnya, yaitu transaksi yang ketiga adalah S mengumumkan laba sebesar 50.000. Maka ketika menggunakan cost method atau fair value method, dia tidak mencatat itu. Karena memang dia tidak dipengaruhi atas itu. Dia dipengaruhinya hanya sebatas pada fair value. Kemudian ketika menggunakan metode ekuitas, maka dia akan mencatat investment in S pada income from S sebesar kepemilikannya, yaitu 20% kali 50.000 dolar. Nah, kenapa bisa bertambah? Karena tadi sesuai dengan yang ilustrasi tadi, jadi ketika kita berinvestasi, kita itu membeli net aset dari perusahaan investi. Net aset itu sama dengan ekuitas. Jadi ketika ekuitasnya itu bertambah karena adanya income 50.000, income itu kan akan masuk ke RE. RE itu komponen ekuitas. Jadi ketika ekuitasnya itu bertambah, maka net asetnya juga bertambah. Net asetnya itu bertambah, dan ketika net aset bertambah, maka investasi kita akan bertambah juga karena investasi tadi adalah membeli net aset gitu sebesar persentase kepemilikan. Nah, di soal ini diasumsikan bahwasanya harga pasar itu sama dengan cost. Di sini tadi nilai par sama dengan nilai wajar. Jadi di akhir periode itu tidak ada penyesuaian fair value untuk fair value method ini karena diasumsikan sama. Tapi kalau dia berbeda antara cost dengan harga pasarnya, maka perlu dilakukan penyesuaian. Pada akun tadi unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment, atau sebaliknya fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss untuk investasi yang menggunakan FVTPL atau investasi berupa portofolio. Tapi kalau investasi menggunakan FVOC atau investasi untuk saham biasa, satu saham gitu, dia akan mencatat unrealized holding gain or loss pada pada OCI gitu ya, pada income from pada equity investment untuk ketika dia rugi. Tapi kalau ketika dia untung, maka equity investment pada unrealized holding gain or loss OCI gitu ya. Unrealized holding gain or loss-nya itu masuk ke OCI. Ini tadi kurang ke slide. Jadi pengukuran awal metode ekuitas itu investasinya diukur menggunakan harga perolehan. Ya, jadi sama-sama menggunakan harga perolehan. Oke, kita masuk ke yang poin poin ketiga. Poin ketiga itu dijelaskan di poin ketiga RPS itu kita akan membahas alokasi dan amortisasi selisih biaya perolehan investasi. Jadi kalau ketika kita pertemuan pertama kemarin kan kita pada materi kombinasi bisnis itu kita belajar bagaimana ketika ada selisih kontribusi yang kita berikan atau payment yang kita berikan untuk mendapatkan fair value dari net aset perusahaan investi, itu kan dia catat pada goodwill kalau kontribusi kita lebih daripada fair value-nya. Tapi kalau fair value-nya lebih daripada kontribusi kita, maka kita akan mengakui gain on bargain purchase. Nah, itu sama di sini hampir sama seperti itu, tapi cuman ada penambahan sedikit mengenai excess value gitu. Jadi nanti akan tetap ada pembahasan mengenai goodwill dan gain on bargain, tapi akan ada sebelum itu akan ada excess value ini.
Oke. Nah, excess value itu apa? Excess value itu adalah selisih antara nilai imbalan yang dibayarkan pihak investor dengan nilai buku aset neto investi yang diperoleh dalam rangka kombinasi bisnis. Jadi selisih. Jadi ketika kita yang pertemuan pertama kemarin membandingkan antara kontribusi kita atau nilai imbalan yang kita berikan dengan fair value, tapi kalau di excess value ini itu imbalan kita disandingkan pada nilai buku, bukan fair value-nya gitu. Nah, ini rumusnya yaitu excess value sama dengan nilai imbalan yang dibayarkan investor atau kontribusi kita untuk mendapatkan investasi dikurangi dengan book value net asset dari investasi. Excess value ini muncul dalam sudut pandang investor, dikarenakan investor membeli ekuitas investasi dengan harga pasar. Maka nilai ekuitas investasi dari sudut pandang investor sebesar nilai wajarnya. Kemudian perlakuan untuk excess value ini dia nantinya akan dialokasikan. Ada dua perlakuan, yaitu dia akan dialokasikan kepada aset-aset atau liabilitas yang memiliki perbedaan antara nilai buku dan fair value-nya. Tapi kalau aset dan liabilitasnya ini sama antara fair value dan nilai buku, maka dia tidak akan mendapat alokasi. Nah, ini dialokasikan baik nanti untuk aset dan liabilitas yang over value atau yang under value. Over value itu ketika book value-nya lebih besar daripada fair value. Jadi misal book value aset itu 1.000, tapi fair value-nya itu 500. Maka harusnya aset yang kita catat 500, kita catatnya 1.000. Jadi kita nyatetnya ketinggian gitu ya. Maka itu over value. Untuk under value sebaliknya, kalau asetnya itu book value-nya 500, tapi fair value-nya 700. Jadi kita kurang nyatetnya. Yang harusnya kita catat 700 malah kita catat cuma 500. Itu under value. Nah, perbedaan aset yang memiliki perbedaan seperti inilah yang akan mendapatkan alokasi dari excess value. Kalau book value sama dengan full value, dia tidak akan mendapatkan alokasi. Nah, setelah dialokasikan ke aset dan liabilitas yang ada perbedaan antara book value dan fair value, excess value yang ada kelebihan atau jika masih ada sisa, maka dia akan diidentifikasi sebagai goodwill gitu. Kalau dia masih ada sisa, dia diidentifikasi sebagai goodwill. Selanjutnya, setelah selisih harga perolehan dan aset neto yang diperoleh tadi dialokasikan atau excess value-nya dialokasikan, maka berikutnya adalah dilakukan amortisasi terhadap aset atau liabilitas dengan masa manfaat yang dapat diidentifikasi atau depreciable. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mengalokasikan nih untuk aset ABC sekian, untuk liabilitas ABC dapat sekian alokasi. Nah, alokasi ini nantinya harus kita sesuaikan dengan yang namanya amortisasi. Karena apa? Tadi investasi itu kan kita membeli aset net aset gitu ya, aset neto. Kita membeli aset neto. Kalau di pertemuan pertama kemarin itu kan akan contoh kasusnya itu ketika PTA membeli 100% PTB, makanya ada pengalihan aset gitu ya. Kalau di sini nanti contohnya itu tidak 100%, makanya tidak akan ada pengalihan aset. Nah, tapi akan ada semacam pengalihan HEP gitu ya. Jadi ketika misal kita berinvestasi, maka kita akan mendapatkan aset berupa misal peralatan gitu ya, equipment. Nah, equipment yang kita beli pada saat investasi itu lama-kelamaan dia akan mengalami penurunan gitu ya. Dia akan mengalami penurunan. Kalaupun bukan equipment, misalkan persediaan lama-kelamaan akan habis, dijual gitu ya. Makanya harus dilakukan amortisasi. Amortisasi ini dilakukan untuk mengembalikan nilai investasi investor yang nantinya harus sama pada nilai bukunya lagi gitu. Jadi nilai investasi ini perlu disesuaikan atau diamortisasi untuk kembali sebesar dengan nilai buku yang aset netonya tadi gitu.